Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan tentang apa masalah terbesar yang sekarang sedang dihadapi oleh gereja Tuhan di dunia ini. Nah, seorang hamba Tuhan yang bernama Bill Hybels yang menulis sebuah buku Courageous Leadership atau Kepemimpinan yang Berani. Buku ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Beliau menuliskan seperti ini ya. Gereja lokal adalah harapan dunia ya. Kita tahu Tuhan menghadirkan orang-orang percaya gereja Tuhan untuk menjadi pengharapan bagi dunia ini, untuk memberitakan kabar sukacita bahwa Allah mengasihi manusia, Kristus sudah mati menebus dosa-dosa manusia, dan semua masalah kesulitan kita pasti ada jalan keluarnya di dalam Kristus. Tetapi masalahnya adalah hari ini ya, menurut Bill Hybels, hari ini gereja semakin kehilangan pengaruhnya dalam kehidupan keseharian manusia, baik di dalam gereja maupun di luar gereja ya. Pertanyaannya, kenapa gereja kehilangan pengaruhnya ya? Padahal gereja itu dipanggil, kalau di dalam Matius pasal 5 13-14 dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Kita semua dipanggil menjadi garam dunia. Garam itu mencegah kebusukan ya. Dan juga Matius 5 ayat 14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Kita semua gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi terang dunia, mengusir kegelapan ya, menuntun orang kepada kebenaran. Itulah fungsi terang dunia ini ya. Dan kita juga dipanggil untuk mengerjakan misi Allah, untuk menjadikan segala bangsa murid-murid Tuhan, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 28 ya, ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Tetapi sekali lagi, mengapa gereja, kita semua umat Tuhan, kita kehilangan pengaruh positif bagi masyarakat dan dunia ya. Kita tidak menjadi garam, tetapi kita malah menjadi bagian yang membusukkan gereja atau dunia ini. Kita tidak menjadi terang, tetapi malah kita ikut-ikutan membawa kegelapan bagi gereja kita atau bahkan bagi dunia ini. Kenapa seperti itu ya? Nah, ada dua sebab yang saya ingin katakan pada hari ini ya. Yang pertama yaitu karena kita ini mengikut Kristus secara nominal. Maksudnya adalah kita itu mengaku sebagai orang Kristen, tetapi faktanya kita itu bukan orang Kristen. Saya ulangi, kita mengaku diri kita orang Kristen, tetapi faktanya kita ini bukan orang Kristen. Apa ciri orang-orang Kristen yang nominal? Cirinya adalah menjadi pengikut Kristus lebih karena keturunan. Jadi kita jadi Kristen lebih karena keturunan. Kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Saya ulangi ya. Banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, hidup jauh dari pertobatan, menolak untuk bertobat ya. Jadi banyak orang Kristen mengaku percaya kepada Kristus, tetapi tidak kenal Kristus, tidak memiliki relasi yang hidup dengan Kristus. Hidup hanya bagi diri sendiri, menolak memikul salib, menolak menderita bagi Kristus ya. Dan alasan yang kedua yaitu karena orang-orang Kristen suka hidup di dalam kepalsuan ya. Saya ulangi, orang-orang Kristen, bahkan pemimpin-pemimpin Kristen, hamba-hamba Tuhan, tidak sedikit yang suka hidup di dalam kepalsuan, suka ikut kegiatan rohani, suka melayani, pintar sekali khotbah, tetapi apa? Hidup di dalam kemunafikan, hidup dalam dosa, mungkin suka bohong, hidup di dalam pornografi, tidak murah hati, suka marah-marah, egois, sulit minta maaf, tidak mau menerima masukan dari orang lain ya. Ini adalah orang-orang yang hidup dalam kepalsuan atau kemunafikan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana supaya kita bisa menjadi garam dan terang? Supaya hidup kita jadi berkat, supaya hidup kita menyatakan kasih Tuhan, supaya Injil diberitakan melalui hidup dan perkataan kita. Saya mengajak, mari kita memeriksa diri. Apakah kita selama ini hidup sebagai orang Kristen yang nominal, hanya karena keturunan, tanpa pertobatan? Kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Apakah kita sedang hidup di dalam kemunafikan dan kepalsuan? Bila iya, marilah kita bertobat, sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Dan apakah kita merasa diri paling benar,
sehingga kita sulit menerima masukan dari orang lain. Kita menolak masukan kritik orang lain. Mari kita tidak mengeraskan hati kita. Mari kita hidup dalam pertobatan. Firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kiranya Tuhan menguatkan kita, menolong kita supaya kita selalu hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menjauhi kemunafikan, hidup di dalam pertobatan, hidup sungguh-sungguh sebagai orang-orang yang mengasihi dan mentaati firman, supaya akhirnya hidup kita menjadi hidup yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menguatkan, menopang Bapak Ibu sekalian. Shalom.